البدر علينا من ثنيات الوداع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بفريضة الصيام وجعلها طهرة من الذنوب والآثام وصحة للعقول والأجسام بعد أن أكرمنا بنعمة الإسلام، فنحمده تعالى على كرمه ونعمه، ونسأله أن يوفقنا لتمام شكره ويمدنا بمدد من عنده. وصلى الله على سيدنا محمد الذي خصنا الله به وجعله سببا للخيرات وجعلنا خير أمة للناس وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربهم وبعد. Ahbabana fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih sibukkan kita dalam perkara-perkara yang baik. Allah masih berikan kita kesehatan sehingga bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Allah berikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan ini, untuk senantiasa hambanya selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang senantiasa bersyukur kepada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berikan nikmat-nikmat yang lebih, nikmat-nikmat yang begitu banyak kepada hamba tersebut. Maka alhamdulillah, di puasa yang ke-9 ini kita bisa melaksanakan dengan sempurna. Maka banyak sekali ampunan-ampunan yang Allah berikan kepada hambanya di bulan puasa ini. Dan ampunan yang Allah berikan kepada kita ini tiada batas bagi hamba-hambanya yang mau bertaubat, yang mau berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara sebab-sebab ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini, yaitu Allah berikan kita kenikmatan di siang hari, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa di siang hari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa di siang hari di bulan Ramadan dia berpuasa, dia menahan dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang tak baik, menahan dirinya daripada haus, menahan dirinya daripada kelaparan, menahan dirinya daripada zahir dan batinnya yang dia rasakan. Maka dengan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap kebaikan-kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dengan memuhasabah, mengevaluasi dirinya, bukan hanya sekedar dia mengerjakan amal begitu-begitu saja tanpa ada perubahan. Maka dengan mengevaluasi, dengan memuhasabah ihtisaban, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan janjikan kepada hamba tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan ulama katakan dosa-dosa yang telah lalu yaitu dosa dari awal balik kita sampai kita di masa saat ini. Maka seluruh dosa dari mulai balik kita sampai saat ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Kemudian di antara sebab yang kedua yaitu
sebab-sebab diampuni bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa kita menunaikan, melaksanakan di malam hari bulan Ramadan, yaitu qiyamul lail. Ulama katakan qiyamul lail di sini menyempurnakan salat tarawih kita, salat-salat sunnah kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahbabana fillah rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Barang siapa yang dia melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, melaksanakan salat at-tarawih di bulan Ramadan dengan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, dengan memuhasabah diri kita di malam tersebut, dengan senantiasa kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Hadis ini diriwayatkan daripada Al-Bukhari. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang yang mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama sampaikan yang pertama, di dalam dirinya ada ketenangan. Kemudian yang kedua, dia tidak senang untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak baik lagi. Kemudian yang ketiga, dia senantiasa memperbaiki amal-amal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga ini ciri-ciri tanda ampunan Allah Subhanahu wa taala ada di dalam diri kita. Ahbabana fillah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, sebab-sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam akhir, 10 akhir di bulan Ramadan. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Khairu min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Maka manfaatnya banyak sekali. Pahalanya Allah lipat 1000 kali lipat. Kemudian yang kedua, Allah janjikan dengan surga-surganya. Kemudian yang ketiga, dilindungi daripada api neraka. Kemudian yang keempat, orang yang dapat malam Lailatul Qadar, maka para malaikat menjabat tangannya, kemudian meminta ampun kepada hamba tersebut yang mendapati di bulan Ramadan pada Lailatul Qadar. Maka ulama katakan 1000 bulan sama saja dengan 83 tahun 6 bulan. Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, beliau sampaikan sama saja 1000 bulan itu 82 tahun lebih. Al-Habib Novel bin Muhammad Ali Drus, beliau sampaikan 1000 tahun sama saja kita beribadah 84 tahun 6 bulan. Maka apabila kita mendapati bulan Ramadan malam Lailatul Qadar, maka satu amal itu sama saja kita membuat amal tersebut 1000 bulan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa kita ambil istifadah, ambil faidah-faidah. Maka banyak sekali di bulan ini manfaat-manfaat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang keempat, sebab-sebab ampunan diturunkan kepada hamba-hambanya, yaitu orang yang mau bersedekah pada orang yang berpuasa. Nabi SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanquslu min ajri sha'imi syai'an." Orang yang mau bersedekah kepada orang yang berpuasa, sesiapa yang mau bersedekah kepada orang yang berbuka puasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut ghairu annahu la yanquslu min ajri sha'imi syai'an, tanpa mengurangi sedikit pun puasa orang yang disedekahi tersebut.
Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka banyak sekali pahala-pahala yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ampunan-ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ampunan yang terakhir yang Allah berikan kepada kita, yaitu perbanyak beribadah, perbanyak zikir, perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa dekat kepada kita, Allah senantiasa mengingati kita, Allah senantiasa sayang kepada kita. Nabi SAW bersabda, perbanyaklah doa di bulan Ramadan. Empat doa ini. Yang pertama, nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Yang pertama, nashhadu an la ilaha illallah, kami bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita senantiasa menginginkan surganya, senantiasa menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kita senantiasa berdoa, berlindung kepada Allah agar dijauhi daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bulan puasa, terutama ketika kita ingin buka puasa, maka doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, salasun la turaddu da'watuhum. Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dikabulkan. Yang pertama, as-shaim hatta yuftiru, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian yang kedua, al-imamul adil, orang pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga, da'watul mazlum, doanya hamba yang dizalimi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nas'alullah an yuwaffiqna wa iyyakum li a'malis shalih wa an yataqabbala minna wa minkumus siyama wal qiyam wa an yaj'alana insyaallah min as'adin nas fi syahri Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. طلع البدر علينا من ثنيات